Halo semuanya. Kali ini kita coba bahas mengenai perjalanan pergerakan mahasiswa. Halo adik-adik mahasiswa. Bagi orang-orang atau aktivis yang lama jadi merasa aneh sekarang ini mahasiswa kenapa tidak mampu membuat satu pergerakan yang memungkinkan ada perubahan-perubahan dalam kebijakan rezim. Tapi di luar itu kali ini saya juga mencoba untuk membongkar apa yang terjadi pada mahasiswa secara outlook, jadi secara luar. Jadi saya melihatnya dari luar ya, bukan karena saya menjadi mahasiswa, tapi saya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana pola mahasiswa yang saya lihat dari luar. Yang pertama adalah kenapa pergerakan mahasiswa itu termasuk yang kita nilai adalah lemah. Yang pertama, yang utama adalah mereka tidak memiliki militansi. Militansi ini berkaitan dengan metodologi dalam pembelajaran, metodologi dalam konsep berpolitik, metodologi dalam konsep berekonomi. Jadi dulu mungkin kalau orang-orang tahun 90-an, tahun 80-an, ketika kita belum selesai kuliah pun sudah berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang ya dengan gaji yang tinggi, dengan kapasitas industri atau tempat yang layak dan sebagainya. Justru bahkan tahun 80-an, 90-an masih banyak tuh mahasiswa atau sarjana yang menolak untuk menjadi pegawai negeri. Rata-rata dalam tanda kutip ya, yang mau jadi pegawai negeri itu mahasiswa-mahasiswa yang buangan lah istilahnya, yang nggak diterima di industri besar atau diterima di tempat-tempat yang bagus, akhirnya menjadi pegawai negeri. Nah, memang ada perbedaan kan. Kalau orang-orang dengan militansi tinggi, rata-rata mereka menolak untuk menjadi pegawai negeri di saat itu. Nah, itu berbeda dengan sekarang. Kapasitas pegawai negeri kita pada zaman dulu dan zaman sekarang mungkin agak sama kan, karena realitasnya pegawai negeri atau PNS atau ASN juga tidak militan. Kalau militan, bangsa kita tidak akan seperti ini. Nah, kita akan bahas nanti tentang ASN, kenapa gagal juga memberdayakan masyarakat, gagal membentuk ekonomi rakyat, gagal membentuk kehutanan yang apik, gagal membentuk banyak hal yang memang kegagalan itu. Nah, salah satunya adalah kita nggak bisa pungkiri kan, suplai sarjana yang masuk dalam ASN itu bukan orang-orang yang militan. Oke, itu yang pertama. Kritik terhadap mahasiswa mengenai militansi. Kegagalan itu nggak bisa dipungkiri karena Anda tidak memiliki militansi yang kuat. Yang kedua adalah mahasiswa itu dalam benak yang pertama ketika dia masuk sekolah, masuk kuliah adalah mencari gelar. Nah, ini sebenarnya udah nggak update lagi, karena banyak perusahaan sekarang yang nggak mencari orang-orang yang masuk dalam perusahaannya untuk sekedar gelar, karena syarat-syarat yang lain lebih utama, misalnya soal pengalaman, kurikulum vitae, pengalaman organisasi, karakter, disiplin dan sebagainya, itu lebih utama daripada gelar. Gelar apapun, setumpuk apapun, kalau lulusannya dari kuliah yang atau kampus yang biasa-biasa aja juga nggak terlalu dilihat kan. Kalau sepanjang kurikulum vitae-nya juga tidak terlampau bagus, ya otomatis itu akan disingkirkan. Yang mungkin tidak semua orang, tapi memang rata-rata kita lihat dari luar, orang punya keinginan untuk kuliah, salah satunya adalah punya gelar. Punya gelar itu memungkinkan dia untuk menaikkan derajat kan, baik derajat kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, derajat sosial. Untuk di daerah-daerah tertentu, orang yang kuliah itu ya dalam tanda kutip lebih sombong daripada anak-anak yang tidak kuliah. Dalam beberapa budaya tertentu, perempuan-perempuan yang lulusan sarjana, dia juga mencarinya orang-orang atau mas kawinnya atau maharnya juga lebih tinggi. Nah, ini realitas itu akan berbalik arah kan sekarang. Pada tahun sekarang ini
ya pengangguran, mau sarjana non sarjana ya tetap aja pengangguran kan. Realitas inilah yang sekarang akan sebenarnya secara dewasa mahasiswa sekarang mulai sadar bahwa pengangguran di level sarjana S1, S2 itu bukan 1-2 orang tapi jutaan orang. Yang kedua adalah pengangguran dalam konteks tertentu mungkin bisa jadi banyak sarjana yang bekerja tapi pada level dengan gaji yang mungkin sama dengan anak-anak SMP apa lulusan SMP. Dan ini banyak banget. Saya beberapa kali bicara dengan manajer-manajer lokal ya, artinya keluhan pertama adalah mau sarjana atau SMA ternyata sama saja. Ketika karakter diri nggak punya, ketika kemampuan menyerap pelatihan dan sebagainya itu ya nggak jauh beda antara SMA dan perkuliahan. Tapi memang disclaimernya adalah ini juga bergantung dengan lulusan mana kan dia. Kalau lulusan mungkin universitas yang bagus ya otomatis ya lumayan lah gitu. Tapi pada dasarnya kita harus menyadari pendidikan kita, pendidikan nasional kita, pendidikan tinggi juga pada level yang juga tidak terlalu bagus untuk dinilai secara internasional kan. Indeks pendidikan kita ternyata juga rendah dan itu nggak bisa dipungkiri. Salah satu suplainya adalah ketidakmampuan dan di bidang sarjanaan ini yang memiliki kapasitas untuk kreatif, membuat inovasi dan sebagainya itu kurang. Yang ketiga menjadi masalah adalah mahasiswa tidak memiliki kapasitas diri sesuai dengan apa yang dia harusnya miliki. Kalau misalnya sarjana peternakan misalnya, ya seharusnya dia punya kemampuan dalam hal berternak dengan kapasitas yang sebelum-sebelumnya peternak itu tidak miliki. Jadi artinya apa? Dalam konteks ini, kenapa tidak berkembang di dalam pertanian, industri, teknologi, kesehatan dan sebagainya? Itu stuck di situ. Bahkan teknologi informasi, kesarjanaan tahun 90-an, 80-an, tahun 2000 dan sekarang mungkin kapasitasnya nggak terlalu jauh beda. Nah ini menjadi problem kan. Alih teknologinya tidak nyambung gitu kan. Nah inilah yang mengakibatkan banyak industri yang akhirnya menggunakan sarjana-sarjana dari luar negeri, terutama dari India misalnya, dari Filipina. Bahkan di Jakarta sekarang sudah terlalu banyak itu orang-orang asing yang bekerja pada level yang sebenarnya bisa dimasuki oleh sarjana-sarjana Indonesia. Ya memang tidak semuanya, tapi pada level tertentu. Kita sebut aja Sinarmas misalnya. Sinarmas itu rata-rata juga sebagian besar untuk level tertentu di beberapa industrinya juga menggunakan dari sarjana-sarjana dari India. Ini realitas yang memang harus dikabarkan kepada banyak orang. Harus berpikir ulang, lo kuliah buat apa, lo mau apa, kuliah di mana, dan memang tujuannya apa. Ini kritik tajam soal UKT. UKT sekarang lagi ribut. Mahasiswa yang dapat beasiswa itu mereka menuntut yang lebih tinggi, mereka menuntut keuangannya bagaimana sebagainya. Kenyataannya memang pada demo soal UKT. Loh pertanyaannya, lo kemana aja selama ini? Ketika rejim korup lo diem saja mahasiswa, hei mahasiswa gitu kan. Lo mikirin dirimu sendiri. Ketika kamu melihat korupsi kamu diem. Nah itulah ketika kita melihat tidak peduli dengan lingkungan. Ini problem utama. Sekolah akhirnya makin menjauhkan diri, menjauhkan pribadi dari lingkungan sekitar. Kemiskinan dibiarkan, pengabdian masyarakat juga akhirnya juga hanya sekedar kapasitasnya adalah pemenuhan kewajiban semacam itu. Ya inilah cerita-cerita pendek mengenai mahasiswa yang ada sekarang. Anda boleh berbeda pendapat dari saya, tapi realitasnya adalah dunia industri, dunia kerja, dunia wira swasta sekarang ini tidak disuplai oleh manusia-manusia yang saya sebut paling simpel adalah keren. Jadi Anda mau dapatkan mahasiswa atau sarjana yang keren dari lulusan dalam negeri agak sulit, itu intinya. Jadi nggak aneh kan ketika mahasiswa melihat kecongkaan Jokowi, dinasti Jokowi, melihat politik yang carut-marut, kecurangan pemilu, kok diam-diam baik, kok nggak bisa mengorganisir diri. Nah ya kita tahu kan akhirnya bahwa mahasiswa kapasitasnya
tidak lebih baik dari SMA atau SMP. Atau bahkan kalau keputusan yang paling adil adalah kita harus merevisi ulang bagaimana pendidikan di Indonesia. Untuk sementara itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.